Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Haja Debibik Nabilatul Fauzia LCMA serta teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acara PKM pekan terakhir. Ini adalah PKM terakhir ya teman-teman. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk yang sudah hadir, yang sudah dapat berpartisipasi dalam PKM kali ini. Di siang hari ini, dalam keadaan yang insya Allah sehat ya, alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan PKM pekan terakhir. Nah, pada PKM kali ini, saya dan rekan-rekan, yaitu Paras Afifah, Febrian Gani, Hemi Parasit, Indah Permasari, dan saya Indri Widianti serta Teh Indriana Pitaloka akan membahas hadis tentang ta'un atau wabah dalam kesyahidan. Langsung saja ya materi pertama, yaitu yang akan saya sendiri yang akan membacakan tentang hadis tentang ta'un adalah kesyahidan. Share screen-nya udah bisa Teh? Nggak bisa, bentar ya. Ayo udah. Mana sih tadi? Saya host dong. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, aku lagi ngebukain PPT-nya nih. Coba dulu ya. Nggak bisa share screen. Yang mana? Oh, share screen ini. Oke. Ada nggak? Belum. Aku aja coba sini bentar. Coba matiin dulu share screen-nya. Oke. Dah. Ada nggak? Lagi loading. Udah ada. Oke. Udah, boleh dilanjut moderator. Ya dilanjut, maaf ya teman-teman, ada sedikit kendala. Maaf juga kalau ada berisik. Materi pertama yang akan saya paparkan hadis tentang ta'un adalah kesyahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Hamid bin Umar al-Baqrawi, hadasana Abdul Wahid Yagni bin Ziyad, hadasana Asim Mu'an Hafsah binti Syirin,
qala li Anas ibnu Malikin bima mata Yahya ibnu Abi Amroh qalat qultu bitauni qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taun syahadatu likulli muslim. Hadis riwayat Muslim. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Indriana Pitaloka. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, terjemahan dari hadis yang tadi itu artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar Al-Bakrawi, menceritakan pada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim dari Hafsah bin Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amrah meninggal karena apa? Aku berkata, karena taun. Lalu Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, taun adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 4944. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih yang sudah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Teh Faras. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada syarah hadis lanjutan. Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai orang yang mati syahid. Kenapa orang mati syahid itu disebut syahid? Di antaranya ada pendapat dari An-Nadhr bin Sumail, karena orang yang mati syahid itu pada hakikatnya dia itu hidup, seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Kemudian pendapat Ibnu Al-Anbari, karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Kemudian pendapat lain mengatakan karena saat ruhnya itu keluar, dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah, atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul dan atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khatimah baginya, atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya dan lain sebagainya. Wallahu alam. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Faras yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, Saudara Febi yang akan memaparkan materi masih tentang syarah hadis ya. Kepadanya dipersilakan.
Kepada Saudara Feby dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Brenggani. Saya akan menyampaikan tentang syarah hadis. Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah atas umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat pada syuhada. Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam syahid, yaitu hadis Abi Malik al-Asy'ari secara marfu, siapa yang dibanting oleh kuda atau unta miliknya atau mati disengat serangga atau meninggal di atas tempat tidurnya atau segala bentuk kematian yang dikehendak Allah Ta'ala maka disyahidnya. Dan yang kedua yang disyahihkan Daru Qutni dari hadis Ibnu Umar, matinya orang asing adalah syahid. Lalu yang ketiga riwayat Ibnu Hibban hadis Abu Hurairah, barang siapa mati terkait dia mati syahid. Barang siapa yang mati terikat dia mati syahid. Yang keempat terakhir adalah riwayat At-Tabrobi dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, seorang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah mati syahid. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Feby yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, Saudara Helmi akan menyampaikan materi masih tentang syarah hadis. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan syarah hadis. Masih sama tentang syarah hadis di atas. Di sini Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Anbasah. Sesungguhnya Nabi ditanya, jihad apakah yang paling utama? Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya? Maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada, orang-orang yang mati syahid menjadi dua. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Yang kedua itu syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan di atas. Mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada yang mati berperang di jalan Allah, namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Ibnu Hajar mengutip hadis marfu riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun. Maka dikatakan, lihatlah pada luka-luka mereka. Apabila menyerupai luka-luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka, orang yang meninggal akibat wabah taun, dihitung bagian dari mereka dan bersama mereka. Maksudnya orang yang gugur berperang di jalan Allah karena persamaan luka mereka. Maka berdasarkan hadis ini, penyebutan syahid bagi yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah adalah bentuk majaz atau metafora. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Helmi yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya, atau yang terakhir, materi yang terakhir adalah Teh Indah Permatasari. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran yang dipetik dari hadis.
kita bisa mengambil hikmah daripada hadis di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya setelah Allah memberikan musibah. Musibahnya yaitu berupa wabah, di mana wabah itu yang seperti ini pernah terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang memberikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang terkena wabah dengan mati syahid, seperti matinya para syuhada yang gugur dalam peperangan. Akan tetapi, tidak berlaku pada hukuman yang telah ia lakukan di dunia. Dilakukan di dunia ataupun itu berubah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Indah dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyampaikan materinya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk 3 penanya. Bisa raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat ya teman-teman. Apakah ada yang ingin tanya? Ada pertanyaan dari Amar Fatih. Kak, kalau menyengaja terkena wabah karena ingin mati syahid, hukumnya gimana Kak? Terus boleh nggak berdoa supaya dimatikan dalam keadaan syahid? Kalau boleh, contoh doanya gimana Kak? Terima kasih Amar Fatih. Izin mendiskusikannya. Kita tampung dulu jawabannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ashifa Akila. Kalau mukmin kan ketika meninggal karena taun mati syahid ya. Nah, kalau non-muslim, apakah dikatakan mati syahid juga atau ada sebutan lain?
Lalu yang kedua pertanyaan dari Rosmaida. Mau bertanya Kak, dari hadis Abu Hurairah tadi, barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Bisa dijelaskan mati terikat di sini bagaimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya teman-teman. Mungkin dari rekan-rekan saya sekalian ada yang udah ingin menjawab. Dipersilahkan. Izin mencoba menjawab pertanyaannya dari Asyifa. Apa tadi ya? Kalau mukmin kan ketika meninggal mati taun, matinya syahid. Iya. Nah, kalau non-muslim apakah dikatakan syahid juga atau enggak? Enggak, karena kan dia aja tidak mengaku beriman gitu kepada Allah gitu. Maka sangat apa ya, artinya kan dia bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim gitu. Dia juga tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah gitu ya. Maka tidak bisa dikatakan syahid gitu. Terkait keimanannya saja dia berbeda gitu ya dengan kita seorang muslim. Maka tidak bisa dikatakan sebagai mati syahid. Terus ada sebutan lain enggak? Kalau sebutan lain sih saya belum tahu ya sebutannya apa. Tapi yang saya ketahui itu bahwa di sini kan jatuhnya non-muslim ya. Non-muslim yang dia tidak beriman kepada Allah, maka ketika dia meninggal itu Allah melaknatnya gitu. Nah, berarti kan ketika ada seorang yang mati gitu ya dalam keadaan kafir, maka Allah akan melaknat gitu. Kalau sebutannya wallahu alam sih, tapi yang jelas ketika dia terkena taun atau wabah itu kan berarti bukan satu anugerah ya, berbeda dengan para mukmin. Itu bisa dijadikan sebagai anugerah karena dengan dia bersabar, dengan dia berdiam diri di rumah dan ridho terhadap sakitnya dapat dikatakan syahid gitu. Tapi kalau misalnya non muslim ketika tertimpa taun atau wabah itu bisa mungkin itu adalah salah satu teguran dari Allah supaya dia kembali ke jalan yang benar, artinya dia menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya gitu. Dan bisa jadi satu azab ya yang ditimpakan kepadanya agar dia sadar akan segala kesalahan maupun kemaksiatannya gitu, atau agar dia segera beriman lah, intinya gitu. Jadi kalau sebutan nama lainnya sih aku kurang tahu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu sebutan nama lain kalau misalnya seseorang mati dalam keadaan kafir. Tapi di sini aku menemukan itu sih, menemukan ayat gitu ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 161 sampai 162 yang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi para malaikat melaknat Allah, para malaikat melaknat orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu. Terus kemudian Allah pun melaknat orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir gitu. Bahkan manusia seluruhnya gitu. Mereka kekal di dalam laknat itu. Tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberikan tangguh gitu. Karena mereka mempunyai akal yang seharusnya akal itu mereka gunakan untuk menemukan siapa pencipta mereka, tetapi tidak mereka gunakan untuk sebagaimana mestinya. Karena perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lainnya itu adalah akal. Itu tujuan diberikannya akal gitu ya kepada kita ya supaya kita beriman, agar kita
tahu tujuan dan misi visi hidup kita di dunia itu untuk beribadah kepada Allah. Tapi ketika ternyata akal yang diberikan oleh Allah kita tidak gunakan untuk beriman kepadanya, tidak kita gunakan untuk mengetahui tujuan hidup kita sebenarnya di dunia untuk apa, maka ya itu tadi gitu. Berarti meninggal dalam keadaan dilaknat oleh Allah dan malaikat serta manusia seluruhnya. Karena Nabi sendiri. Karena sudah. Udah, ada yang mau nambahin silahkan, yang mau jawab pertanyaan lain silahkan. Laras tadi jawab yang mana? Yang Asifa Akila. Oh iya ya. Bentar. Mau jawab yang Amar Fatih Karim. Iya ya, bentar loh. Jadi tuh pertanyaannya, Kak, kalau sengaja terkena wabah karena ingin mati syahid, itu gimana? Kalau sengajain kena wabah ya nggak boleh. Kan sabda Nabi juga kan berkata gitu loh, yang hadis-hadis sebelumnya yang udah kita bahas, sabda Nabi itu, jika kamu mendengar wabah di suatu tempat, maka janganlah kamu datangi atau janganlah kamu keluar dari tempat itu yang ada wabahnya itu. Jadi dari hadis itu aja udah melarang kita mendekati apanya tuh wabahnya. Dan kalau misalnya ada wabah di tempat itu, kita nggak boleh keluar biar nggak terkena orang-orang lain. Jadi sabda Nabi di situ aja udah nggak boleh kita kalau sengaja untuk terkena wabah agar ingin mati syahid, itu nggak boleh. Terus bolehkah kalau berdoa supaya mati syahid? Boleh, boleh berdoa. Doanya itu ada, bentar nih. Malah Nabi itu menganjurkan untuk berdoa. Jadi doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waja'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya Allah, berikanlah aku anugerah mati syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari nomor 1890. Amin amin amin. Nah, segitu aja yang bisa saya sampaikan.
Sebentar ya, ada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Rosmaida. Mau bertanya, Kak, dari hadis Abu Hurairah tadi, barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Bisa dijelaskan mati terikat di sini bagaimana? Di sini sebelumnya saya mohon maaf ya atas keterbatasan ilmu saya. Di sini saya mempunyai 2 jawaban gitu ya. Jadi mohon dikoreksi apabila emang salah dua-duanya atau ada salah satu yang benar. Maksud dari mati terikat itu yang pertama, emang dia itu mati terikat karena agamanya Allah. Itu maksudnya itu dia tuh terikat dengan agama gitu. Istilahnya dia tuh nggak pernah meninggalkan apa yang telah tidak pernah meninggalkan semua perintah-perintahnya Allah gitu. Jadi nggak pernah meninggalkan semua perintah-perintahnya. Kayak dia tuh tunduk banget gitu sama agama. Itu terikat di jalannya Allah, terikat di agamanya Allah. Karena yang jawaban kedua itu terikat karena dianiaya gitu. Jadi tuh maksudnya itu ada 9 golongan mati syahid itu kan kan salah satunya itu kan luka di lambung gitu. Mungkin terikat di sini itu teraniaya gitu, teraniaya oleh seseorang. Kayak istilahnya dia itu nggak dikasih makan segala macem,
terus juga nggak dikasih minum, dikurung di ruangan kecil gitu, tanpa dikasih air, tanpa dikasih makan, sehingga terdapat luka di lambungnya gitu, kayak seperti apa ya, bukan mah lah, itu udah lebih parah lagi gitu, sehingga menyebabkan kematian pada orang tersebut. Nah gitu, jadi jawabannya itu ada dua, tapi entah mana yang benar. jadi, jadi koreksi sendiri aja lah ya, soalnya kan saya juga kurang paham gitu ya, makna dari terikat di sini itu apa gitu. Mungkin apabila teman-teman ada yang lebih tahu gitu, bisa diberitahu. Mohon maaf ya atas keterbatasan ilmunya. Jadi itu intinya gitulah. Dua jawaban itu dari saya. Terikat karena agamanya Allah, terus juga terikat karena teraniaya gitu. Silahkan koreksi sendiri mana yang benar, dan juga silahkan cari di YouTube dah. Emang kalau emang salah semuanya ya mohon maaf karena keterbatasan ilmu. jadi 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 ya gitu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih yang sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Gimana teman-teman, sudah puas belum sama jawabannya? Apa masih ada yang kurang jelas? Ya mungkin bisa dicari lagi ya teman-teman, kalau misalkan masih kurang jelas. Mungkin cukup sekian. Sama-sama. Mungkin cukup sekian ya pertemuan PKM kita terakhir. Ini pekan terakhir ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, mungkin ada yang dari awal, sudah mau mendengarkan, sudah mau bertanya, sudah mau sharing ilmu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi hadir. Semoga ilmu yang kita dapat di bulan Ramadan ini menjadi berkah yang baik di bulan yang baik ini. Mungkin sekian aja, mungkin sekian yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan PKM pekan terakhir ini dengan kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. SS dulu yuk, SS dulu. Iya. Yang bisa on cam silakan on cam. Nanti mukanya masuk YouTube, bisa bagi dua. Ayo yang on cam. Jidata doang nggak apa-apa kok, sama pipi sebelahnya nggak apa-apa. Biar kelihatan. 1, 2, 3. Cakep dah. Ya, makasih ya semuanya udah berpartisipasi. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu yang dimiliki. Semoga bisa bermanfaat dan bisa apa ya? Ya gitulah. Oke, makasih semuanya. Makasih ya. Makasih banyak. Dadah. Bye-bye. Muah.